Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah yang telah selesai kita laksanakan, dan insya Allah nantinya kita juga akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati Allah, pada malam hari ini yang akan memberikan tausiah atau ceramah adalah Ustadz Zulhendra, yang mana beliau ini adalah salah seorang dari guru matematik di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah ini. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita minta kepada Ustadz Zulhendra untuk memberikan ceramahnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu. Ini menurut akan tua. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan hanya Allah, karena hanya Allah yang mampu memberi kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, serta iman yang kita yakini dan kita percayai semenjak kita balik berakal, semenjak kita mengucapkan dua kalimat syahadat, semenjak kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, khataman Nabi. Sudah sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ucapan syukur, karena Allah pernah berkata di dalam Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka niscaya nikmat itu akan aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkari, mengkufuri nikmat yang telah aku berikan, niscaya percayalah bahwa azabku sangat pedih. Surat Allah. Kemudian selawat beserta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan kita peruntukkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap dengan seringnya kita berselawat pada Nabi, di akhirat kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan beliau. Kita akan mendapatkan ampunan ataupun mendapatkan bantuan, pertolongan, karena di akhirat kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar yang
panasnya pada masyarakat tersebut, kira-kira matahari berada 1 jengkal di atas kepala kita. Kalau kita berada di bawah payung kaki Nabi Muhammad SAW, maka seberapa panasnya di padang mahsyar, insya Allah kita tidak akan merasakannya. Sedangkan siang hari saja, panen barangkang bahwa menyambut hari itu, kali pasiman loh itu, ini hari itu. Boleh di padang mahsyar. Maka dengan seringnya kita berselawat, kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, alim ulama sudah bentang dalam nagari dan kamajuahi adat agama dan tahu jo halal jo haram, sah dengan batal, hak dan batil. Yang kita hormati orang Sumalo, sentiang memilai kurang kemenukua. Yang kita hormati ini mama hilang yang mencari kebenaran dan kemenilai, usui dan kemenyelesai karuh dan kemempajaminan. Yang kita hormati anak-anak kita, anak muda dan capai kaki dengan tangan, capai kaki hingga panarung, dengan tangan hingga pengacar. Hadirin yang jemaah salat Isya dan Maghrib yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang hikmah puasa di bulan Ramadan. Hikmah puasa di bulan Ramadan. Setiap ajaran, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah ataupun Nabi itu pasti memiliki hikmah. Ada hikmahnya itu yang telah diketahui, ada juga yang hikmahnya belum diketahui. Contohnya awal sembahyang awal berjamaah di surau, di masjid ataupun di rumah, asalkan berjamaah, itu hikmahnya atau pahala yang kita dapati 27 kali lipat. Kalau sembahyang seorang itu kecil, lebih pahala lewat. Itu contoh yang ada yang telah diketahui hikmahnya atau manfaatnya. Ada juga yang tidak diketahui hikmahnya. Contohnya apa? Puasa yang kita lakukan di siang hari. Puasa itu adalah ibadah tersembunyi. Yang tahu bahwa puasa atau ibadahnya hanyalah kita dan Allah. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah oleh batu-batu puasa atau tidak. Dan barang kadang pahala yang kita terima dari ibadah puasa itu, awak tidak tahu, orang pun tidak tahu. Dan setiap awak berbeda pula. Berbeda pula kadang pahala yang diterima. Karena ada orang yang berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi diisi dengan amalan-amalan sunnah, mungkin amalan-amalan yang lain, tilawatil Quran mungkin kan, tadarus, memperbanyak sholat sunnahnya kan di siang hari itu. Nah, jadi setiap waktu berbeda-beda amalan pahala puasanya. Meskipun demikian, hikmah puasa itu bukan salah satunya alasan awak untuk mengamalkan amalan-amalan ibadah. Kok pahala kadang, itu saya dikatakan ketek pahalanya tidak. Bukan demikian. Setiap yang disyariatkan oleh agama, itu pasti menjalankannya. Kalau wajib pun tidak bisa bantah lagi, tidak bisa dinego-nego lagi. Kalau sunnah pilihannya ada pada kita. Kalau ada lebih pahala, kalau tinggal atau tidak kerajuan, memang ada lebih pahala tapi rugi. Rugi dengan apa? Rugi dengan waktu atau usia yang awak pakai. Baiklah, Bapak dan Ibu,
8 hikmah di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa itu mensucikan jiwa. Apa yang dikatakan dengan puasa mensucikan jiwa? Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita telah menahan diri kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk melakukan hal-hal yang mungkin biasa dilakukan di luar bulan Ramadan. Meskipun sekalipun hal itu halal bagi kita. Makan, biasanya makanan itu halal kawan. Bare awas surang, awan anak surang, bare sambal surang, halal kawan. Tapi karena awak dalam keadaan berpuasa, nah, maka hal itu bisa awak menahannya. Nah, jadi hikmah puasa di bulan Ramadan yang pertama mensucikan jiwa, mensucikan diri dari fajar sampai terbenam matahari, sampai bengkok, mulai dari imsak sampai bengkok. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak berhubungan suami istri. Itu semua karena aku. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan, insyaallah kita berusaha mensucikan diri, mensucikan jiwa. Kemudian yang kedua, puasa di bulan Ramadan bisa memupuk rasa bahwasanya kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi. Tersembunyi bukan berarti awak menjual-jual puasa bentar. Nah, tetapi ibadah yang tidak ada satu orang yang tahu kecuali kita dan Allah. Biasanya awak kalau di luar bulan Ramadan balutur, babujiang, menggibah segala macam, itu mungkin nggak entiang hasilnya. Tetapi karena awak sedang berpuasa, hal itu awak tahan. Karena takut awak merusak amalan puasa yang awak lakukan. Balutur dengan ketek kan kadang. Ada yang sepede, ada yang mana-mana belutur. Ada contohnya dalam kampung-kampung mata-mata kadang masih begini. Ketek ya. Ini ya. Betul itu. Minailah. Padahal yo. Tapi dia malu mengakui. Sebenarnya awak berbohong. Kan ketek berkuih tidak mengakibatkan masalah yang kadang jadinya. Tapi itu termasuk berdusta, berbohong. Merusak ibu keamalan ibadah puasa. Boleh contohnya yang lain, mencuri. Di luar bulan Ramadan saja, mencuri itu dilarang. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau melakukan juga, pasti merusak kepada amalan ibadah puasa kita. Apalagi para koruptor, korupsi yang jumlahnya jutaan, miliaran, triliunan yang merugikan negara. Orang-orang yang masih berbuat kezaliman ikutnya puasa, itu puasanya sama saja yang rapi hanya awi diderita, aus dan lapar. Orang menahan Allah. Itu orang di akhir Ramadan melantunkan kemenangan, takbir, tahlil, dan tasbih. Ada satu merasa menang, tapi padahal tidak. Karena puasa yang akhirnya awih derita dari pagi sampai maghrib, dari fajar. Jadi dengan berpuasa kita
selalu merasa berada dalam pengawasan Allah. Ada CCTV yang mengikuti awak. Kemudian yang ketiga, puasa bisa meredam syahwat nafsu. Hawa pantang kelelahan, nafsu pantang kekurangan. Dengan awak dalam keadaan haus dan lapar itu bisa mengurangi nafsu tadi. Nafsu risiko mungkin yang dimaksud risiko adalah nafsu yang mendorong atau yang cenderung kepada hal-hal yang keburukan. Apa contohnya Pak Ibu? Nafsu. Bagi yang telah berkeluarga, itu mungkin bisa menahannya untuk tidak berhubungan badan. Bagi yang muda-mudi, bisa menahannya untuk tidak jalan berbuku, mungkin alasan kayak bagi pembukuan kepas asmani, tapi jatuhnya lebih buruk singkaran, lebih buruk ketika lagi bagai, tak sampai ke solo bagai. Orang-orang yang dalam keadaan itu, biasanya itu bisa menahan dirinya, karena takut pahala puasanya berkurang atau tidak ada sama sekali. Nafsu adalah salah satu senjata setan yang sangat ampuh. Karena sejak Nabi Adam diciptakan sampai kiamat iswa, yang namanya setan tidak akan pernah puas, tidak akan pernah senang hatinya melihat umat atau hamba-hamba Allah taat kepada Allah. Mereka selalu berusaha mencari cara untuk menjerumuskan kita untuk mengikuti langkah-langkahnya, supaya orang bisa bersama-sama di dalam neraka. Itu harapan syaitan. Makanya bagi para pemuda dan pemudi yang telah mempunyai keinginan untuk berumah tangga tetapi belum mampu atau belum dikasih jalan dari Allah, dengan berpuasa insyaallah dapat menahan nafsu tadi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah menikah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa dapat mengontrol atau menahan nafsu tersebut. Ini para pemuda dan pemudi, daripada istilah makini boleh-boleh katakan itu aja, saya kira menikah. Kalau alun jodoh lain, alun sakit itu lain. Berpuasa lah terlebih dahulu supaya jangan terbakar iman di dalam dadu. Kemudian Pak Ibu, sidang jemaah kami yang dirahmati Allah, yang keempat adalah puasa melatih kesabaran. Puasa melatih kesabaran. Ada orang yang dia dalam kesehariannya pada intensi, pada darah, cukup pameran, lantuan ketek, dia bos sekali, lantuan ketek, lantuan, merancang sekali. Dengan berpuasa, tahu bahasanya sedang berpuasa, capek-capeknya mengucap Astaghfirullahaladzim, ya doa. Itu bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dapat menahan kesabaran. Kalau dari lain, biasanya susah mengontrol emosi. Bagi bapak yang atau ibu yang petani, tadi sedang musim panen, awal panen mengenai bandar supaya ini sawah buat dia. Awal datang yang 10 yang sabalik istirahat. Tahu-tahu di bosan, yang pantahan saya di bandar mereka. Aturan lagi masuk ke sawah, masuk ke sawahnya. Dia redam dulu, ibunya ke sawah di mana-mana. Iya. Tapi orang yang dalam keadaan puasa, ibu saya belum diam. Bagi ibu saya yang berada sakitnya seorang. Bagi pak ibu yang mengalir, mungkin di pasar pembukuan Sumani lagi kakak sampai kayu tadi, jualan tadi, dan lalu kembali. Kalau buang itu anda sengaja. Kalau di hari lain, mungkin lain-lain kok adanya. Jangan kalau cuma tu
Babagai kan Nah, iya bego. Iya bego. Nah, dengan awal berpuasa, maka itu bisa meredam emosi awal. Nah, orang tadi pun bisa macam dia katakannya ya apa kelete kalau udah jago pada itu pun dia berganti saja. Kita boleh yang menjual, anda usah silah. Anggap saja aku beramal masyarakat. Kan bisa seperti itu. Kalau awal tahu hikmah di bulan puasa kalau amalan ibadah awal itu pahalanya berlipat ganda. Dengan awak menganggap bersedekah, awak merelakan barang dagangan awak yang terjatuh tadi, maka itu dagangan awak yang tersedak, awak niatkan dengan sedekah itu pahalanya kali ganda, berlipat ganda di bulan Ramadan. Nah, makanya puasa melatih kesabaran. Meskipun dalam keadaan kita awit, awak tetap berada dalam kesabaran. Karena Allah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Dakik Allah orang sabar itu orang penyabar. Tapi kalau orang dan pemedang punya tensi, itu dakiknya siapa itu? Dia setannya kawannya. Kalau itu sekali ada yang kesimpulan itu ada. Langsung dia bukan sekali. Ditanya sendiri. Nah, jadi apa? Berbanyak bersabar di bulan Ramadan. Kemudian yang keberapa? Yang kelima puasa itu melatih kedisiplinan diri. Bahwa dikatakan puasa melatih kedisiplinan diri. Nah, waktu yang paling ditunggu-tunggu ketika puasa adalah waktu berbuka. Lalu tipu oleh tujuan. Terkait itu mana disiplin awal di puasa. Sama anak mayu. Nampak sampai itu. Jangan mudah lah. Itu tujuan. Ada nado mik di orang Surabaya menjadi lain. Awal duduk berokok, duduk di meja, duduk di lantai bersama-sama dengan keluarga. Dengan berpuasa kita melatih disiplin diri. Sahur kakak itu juga biasanya orang lain jago pagi, jago subuh. Dengan kamatan sahur, jam sampai atau setengah sampai wala tercinta saja. Lah tahu saja bersowa waktu sahur lah katipu oleh dulu kemanjaran yang ini, namanya itu kalau tanah tu, dia kayak itu orang buat jadi berikut. Sahur kepada kaum muslimin yang kau makan sahur lah, sahur. Yang belum bertanah silakan bertanah. Yang kamu mengopi silakan mengopi, yang kamu merokok silakan merokok. Kalau masuk pingsan bisa berjalan. Sahur disunahkan mengakhiri di akhir waktu. Mandaki imsak. Tapi jangan sampai tak ada kalau tak sasa makan sahur. Jadi lagi lupa lagi nama dia kan. Di dalam sahur terdapat sunnah. Bapak makan sahur. Meskipun harus teguh air atau sekali haji adalah minum ketika sahur. Itu mendapat pahala juga di sisi Allah. Berbuka terkait pulang. Waktu berbuka itu adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Baik itu ketika berbuka doa berbuka saja dan dibaca atau tanya. Doa berbuka saja. Mulai dari bisul silakan. Ada tambahannya salah satu. Anu kasar apa? Ada nadu tidak kehidupan orang saya minta. Kasih minta, kamu tak minta. Jadi kalau minta itu yang minta. Kalau mungkin aku minta, kita tak kira orang. Kalau kamu minta, mereka bebas. Minta atau bisa aku pergi umroh dan langsung lagi sekali silakan. Bagi ibu yang mana ni lah kadang-kadang, lagi aku
Bagi aku cucu ya Allah silakan. Bagi aku kesehatan ya Allah silakan. Kuatkan aku sampai aku di Ramadan ini dan Ramadan besok tahun berikutnya. Silakan bebas. Karena salah satu doa yang mustajab itu waktunya ketika berbuka puasa. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, hikmah puasa secara medis, secara kesehatan. Banyak gejala penyakit dan timbul di badan awak itu pengaruh makanan, pola makan yang tidak teratur, makanan yang tidak sehat. Mie kami saya, anak sekolah banyak makan mie, pagi-paginya lagi mie abui, bukan buahnya biasanya bumbu, itu makannya pagi. Istirahat banyak, dia menyapui kapal cie itu nyepa, nyewain nyepa pagi, cie ini cie biskut cie itu sedang. Sehingga seminggu selama sekolah tu mie kami makannya. Lalu kasus anak yang dia makan mie itu juga overdosis, dioperasi paru susah. Dan kedua mie, bukan lagi. Tak tercerna mie itu dia panggil oleh elastik banyak. Ibu saya ibu rendam mie itu dalam bagian. Coba cari barang kamu bukan jual mie itu. Mie itu yang mana saya? Namanya mie instan, jam saji, cepat saji. Tapi penyakit sudah timbul kalau lah berkelebihan memakan mie. Kemudian ada ya, itu orang pergi samurai. Samurai, rematik, dah kuliah makan itu, dah kuliah makan itu. Kalau pada makan kacang-kacangan, dan hijau-hijau. Bagi samurai nampornya. Itu dia gara-gara pola makan yang tidak teratur. Ketika berpuasa, paru atau tubuh awak dia waktu jeda untuk mencerna makanan itu. Makan masa berbuka, mereka kadang-kadang sudah bayang tarawih, pulang ke sekete atau ada yang langsung istirahat. Dari jam sangat juga sampai awal mereka sahur, pada itu tidak isi cukup dengan terbuka campur saya. Makanan yang ada dicerna secara perlahan. Kalau masalah waktu sahur, makanan yang dicerna salah pun siang hari pada makan sampai berbuka. Jadi bagi kesempatan untuk tubuh awak mencerna makanan dengan sempurna. Karena makan itu dianjurkan menggunakan 3 kali dan awak juga 3 kali saya. Maka tidak tercerna sempurna gitu. Jadi hikmah puasa secara medis itu sangat banyak. Pasien-pasien yang dijadwalkan operasi di dokter, di semua solo. Di semua operasi di mana pagi, beko jam 9 malam atau jam 10, puasa lain, berhenti makan, berhenti minum. Itu beko. Supaya ketika dilakukan operasi tadi itu, entah karyawan atau yang dioperasi itu, mendapat apa yang istilahnya waktu, tidak terlalu banyak isinya. Oleh operasi yang bagian paru penyakit dalam. Kemudian hikmah puasa di bulan Ramadan yang ketujuh adalah secara sosial. Ketika di luar Ramadan, orang makan alhamdulillah cukup 3 kali sehari. Tapi rasanya bersama kita, saudara-saudara kita yang mempunyai kekurangan secara ekonomi, ini makan mungkin pagi jabatan atau sekali sehari. Ada yang lebih parah. Kini makan besok paso, kini makan besok paso. Ini karena ada kekurangan. Di bulan Ramadan dengan kita menghafal kita melatih rasa sosial kita. Oh iya, kakak itu rasanya berpuasa, kakak itu rasanya makan, tak minum. Walaupun